tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Jadi ada sebuah persoalan terkait pemahaman tentang kaya. Kalau kita kembali ke sunnah Rasulullah, ternyata standar kekayaan itu cuma 3. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afiyan fi jasadihi wa indahu qutu yawmi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang terbangun di antara kalian di waktu pagi, aman diri keluarga dan lingkungannya, itu aspek pertama, keamanan. Yang kedua, wa mu'afiyan fi jasadihi, sehat badannya, aspek yang kedua. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, dia punya bekal makanan pokok untuk sepanjang hari itu saja. Maka seolah-olah semua kekayaan dunia itu menjadi miliknya. 3 perkara ini tidak menjadi orientasi tentang kekayaan sekarang. Orang korbankan rasa aman untuk mencari uang. Minta proyek untuk kamu tak menjadi pejabat kamu pakai bro saya gayo. Ini persoalan pertama, kita singkirkan rasa aman itu karena orientasi kita kaya. Sekarang setiap profesi standar kekayaan sama, banyak uang. Mau jadi politisi sukses kaya, mau jadi dosen sukses kaya, mau jadi dokter sukses kaya. Termasuk kami ustaz sukses itu ustaz yang kaya. Jadi kalau memang standarnya sama kaya, ngapain kita repot-repot buang waktu kuliah, ngaji, kampanye? Kenapa tidak buka ladang ganja saja 2 hektar masing-masing? Apakah ada kaya? Justru sekarang yang paling cepat kaya itu profesi yang haram, agen narkoba, tinggal lewat sabu untuk berupa kaya ada. Jadi lama sekali, makanya polisi itu frustasi. Beliaunya kaya, awaknya anjing. Jadi akhirnya mereka bersahabat. Ini terjadi masalahnya. Ini masalah kita yang pertama. Persoalan yang kedua tentang kesehatan. Kita juga korbankan kesehatan untuk cari uang. Ketika muda sedang sehat, habiskan kesehatan cari uang. Ketika sudah terkumpul uang, buang uang untuk mengobati kesehatan. Kita tidak menganggap kesehatan itu sebagai berkah. Maka sekarang ruang-ruang sehat itu tidak tersedia. Mulai dari ruang keluarga tidak sehat, ruang publik yang tidak sehat, apapun yang kita lihat menjadi tidak sehat. Pulang ke rumah orang tidak lagi menikmati keberadaan di rumah. Padahal dalam Islam itu standar orang sukses di rumah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Bila sudah betah berada di rumah, berarti dia orang sukses. Kenapa betah di rumah? Karena terpenuhi makan, aman, sehat. Dalam suasana lockdown, kalau bukanlah karena faktor utang dan kebutuhan makanan, kita nyaman di rumah. Sekarang walaupun terpenuhi kebutuhan makan, Pak Habibie cinta pengen beli utang. Dia kejar-kejar oleh debt collector. Ini persoalan leasing. Walaupun leasing juga tidak boleh keluar rumah. Jadi ini juga menjadi persoalan bagi kita. Jadi kita tidak lagi hargai kesehatan sebagai aset kekayaan. Maka seperti di Padang, ketika wali kota Padang itu katakan, kami paham bahwa dari iklan rokok itu, mohon maaf pada hari sama, dari iklan rokok itu banyak masukan daerah PAD. Tapi kami lebih sadar bahwa dengan tidak banyak orang merokok, anggaran daerah lebih bisa kami hemat. Karena biaya mengobati orang sakit sebagai efek samping dari rokok itu lebih besar daripada sumbangan rokok terhadap PAD. Begitu dilarang iklan-iklan rokok, okay. Tapi negeri ini justru olahraga itu ditunjang oleh rokok. Liga, Jarum, bahkan acara-acara agama pun disupport oleh mereka. Maulid Teka, Jarum, urung kawin. Ini menjadi persoalan, kita korbankan kesehatan. Nah, maka untuk yang lebih sederhana lagi, saya melihat di kota Madia Cetul, kita ingin pagi-pagi itu menyerap udara sehat, udara segar sebelum kendaraan berlalu lalang. Tapi cuaca pagi itu dirusak dengan orang yang bakar-bakar sampah. Sampah organik itu oke, tidak bermasalah. Tapi ketika ban yang karet itu dibakar, sampah banyak tangan itu teput apa itu. Dan itu tidak ada pemikiran pejabat di tingkat Aceh Besar bagaimana mengantisipasi proses pembakaran ini. Nah, kenapa tidak dipikirkan saja secara sederhana? Andai kata pemerintah Aceh Besar menyatakan bahwa setiap ban bekas untuk sepeda kami akan beli 1.000, ban mobil kami akan beli 5.000, maka tidak ada ban yang dibakar. Kumpulkan,
Wajib bapak ini pemerintah nyoba bahwa nanti terkumpul karya nyoban bekas kali tahu bang, yang punya tugas hanya dulu mikir mau diapakan, apakah didaur ulang dan lain sebagainya. Tapi tidak ada pemikiran tersebut. Makanya ke depan pilih saya sebagai gubernur. Termasuklah persoalan produktivitas tadi. Di Jepang itu konon pemerintah akan membeli sayuran yang ditanam oleh masyarakat dalam pot. Anda tanam cabai satu pot, panen, pemerintah akan beli. Sehingga orang terdorong untuk berproduksi. Tapi kita di Indonesia, tak pula bingkui, mana hasil. Justru ketika masa panen, harga komoditas jatuh. Ketika sedang masa tanam, harga komoditas naik. Nah, ini yang merusak. Andai kata pemerintah dengan uang yang banyak beredar di Indonesia ini, gubernur saja berpikir, kita akan habiskan uang ini untuk membeli komoditas pertanian masyarakat. Maka semua orang tergerak, wah ada pulau maunya benar. Tapi karena tidak pernah dibeli, akhirnya mereka berpikir, bahkan ada pulau bingkui benar. Ini pulau boleh. Jadi ini menjadi persoalan bagi kita, tidak menganggap bahwa kesehatan itu sebagai sebuah aset kekayaan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan makanan pokok. Sebab yang kita cari pekerjaan itu untuk makanan. Maka tidak pernah dianggap rumah besar, kendaraan mewah itu sebagai aspek kekayaan. Baru kita sadar sekarang dalam kondisi pandemik seperti ini, orang yang kaya itu orang yang punya stok makanan. Maka dulu orang tua kita, apabila sudah punya gudang penaji tong berhemiyuk tong pada kapunoh, nya mereka pun ya pakai kenduri. Mukawinan inan mulut dan barang apa tinan. Itu dulu. Nah, tapi sekarang ternyata itu tidak menjadi sebuah standar bagi kita. Paradigma ini tidak dikembangkan. Aspek yang kedua, pemerintah memberikan gambaran bahwa orang kaya itu apabila tinggalnya di pusat kota, nah, maka orang berduyun-duyun ke pusat kota. Jadi menyuntuk Quran di Aceh, apa tinggal bab ini Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, jadi seolah-olah orang kaya itu identik rumahnya 10 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi kamu tinggal cokonya cewek pucuk. Orang-orang yang tidak masuk peradaban. Padahal kita lihat di negara-negara maju, justru orang-orang kaya itu mencari tempat tinggal di tengah-tengah gunung. Yang penting dibangun akses jalan yang mudah ke tempat kerja. Maka sekarang di Banda Aceh orang kaya tidak ada tempat penyaluran stres kecuali hari Sabtu dan hari Ahad untuk goes saja. Andai kata pemerintah bangun akses jalan keluar, apa Maji ke Deu, Kruteu, Selawah, jalan yang mudah lagi semacam jalan tol tapi yang tidak berbayar ke pusat kota. Sungguh orang-orang kaya itu akan tinggal di tempat jauh karena mereka ingin mengetes mobil yang 4000 cc-nya enak belum. Ya, ini udah belum motor pun 5 cc nyoba ibadah kerja apa. Mesti dia. Enggak lah itu macam-macam beda pula ego pun ego dua ini ngomong. Kado kan. Ini menjadi sebuah persoalan. Maka kita tidak punya pelampiasan tempat stres, kita tidak punya tempat menunjukkan kekayaan dan lain sebagainya karena semua diajarkan berpikir bahwa tinggal di kota. Padahal standar kekayaan itu kenyamanan itu tadi, kemudian lingkungan yang luas, tempat untuk beradaptasi. Hal-hal inilah yang barangkali kita perlu picu masyarakat menjadi produktif. Pemerintah itu harus berani untuk membeli produksi masyarakat. Tinggal tugas dinas pertanian, dinas peternakan bagaimana untuk mengorganisir. Sebagai contoh saja, waktu saya ke Kedah dulu, ternyata di Kedah itu yang komoditas unggulannya lah pertanian padi, nggak ada masyarakat warga Kedah yang turun ke sawah. Karena dikelola oleh pemerintah. Jadi yang punya sawah hanya buka rekening, pemerintah yang produksi, mereka beli alat pertanian yang canggih, traktor lengkap dengan rice cooker, mana beda dibeli ya, lengkap dengan nasi. Dalam sekian hektar hanya berapa orang. Setelah panen pemerintah yang pasarkan, lalu bagi hasil dengan masyarakat. Sekarang masyarakat pemerintah nggak tahu. Jadi masyarakat pula gero, berebut data gero, awal 30 hana lagot, bonita nggak cok pajak entah. Jadi ini yang tidak terkelola dengan baik. Makanya saya katakan di Aceh Besar, andai kata Bupati Aceh Besar memfasilitasi saja masyarakatnya yang hanya 2 golongan, petani dengan nelayan, laut TPI Belaga lengkap dengan balok es kan? Jangan sampai mereka krisis balok es ketika produksi melimpah, kemudian irigasi bagus, setiap kali turun ke sawah airnya ada. Maka pemerintah mau korup seberapa pun masyarakat nggak mau tahu. Nah, kenapa? Nggak sempat untuk mengurus pemerintah, lele pulang minggu hilang-hilang. Nah, tapi saat mereka mau ke sawah nggak ada air. Nah, urung pakai demo buca uropri, wah, jadi terjadilah keributan-keributan ini. Jadi kita tidak pernah berpikir sederhana. Maka kami adopsi di pesantren. Di pesantrennya mengatakan ruh demit. Yang paling repot di pesantren itu ketika anak-anak nggak ada kegiatan. Hanya menyuka malam kiban cerabai demit. Maka supaya mereka jangan keluar malam, tapi gerok-gerok tuh urok hanya menyuka urok dari demit malah hidup ini. Ini kayak. Maka demikian pula masyarakat.
berikan mereka kesibukan-kesibukan yang produktif, maka mereka nggak sempat lagi berpikir je ke pejabat, je pegawai. Dan yakin Marafli terjadi penghasilan bab menyanyi yang ditembak dari DPR. Tapi maka kita karenanya hanya jelas tidak ada yang melindungi regulasi ini tadi. Jadi berikan masing-masing kesibukan, kasihkannya tersendiri. Ada yang bakat-bakat politik, mereka maju politik. Ada yang bakat tentara, maju tentara. Maka ironinya kita sekarang orang berpikir bagaimana dapat gaji selalu. Makanya di Aceh yang dianggap orang punya kerja yang ada nomor hidup. Ada kamu usah kamalan nomor hidup, aku udah anak kerja, aku mau bilang. Tapi rata-rata di proposal merdut tapi, aku anak kerja. Nah, maka ini yang harus kita dorong pemerintah, menstimulasi masyarakat agar mereka itu produktif. Caranya mereka membeli, walaupun tidak bisa dipasarkan, minimal masyarakat sudah tahu produknya dibeli. Yang itu hobal pemerintah gitu udah ulang. Tapi masyarakat bergerak, ekonomi itu hidup berputar. Ini yang terjadi. Maka kita ubah paradigma bahwa kaya itu tidak harus rumah besar, kaya itu tidak harus di kota, kaya itu adalah terpenuhi 3 perkara tadi: aman, sehat, kenyang. Nah, itu yang penting. Terima kasih. Tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat.